Hari ini, saya masih berpetualang di Bandung dan diajak oleh Pak Supari untuk menjadi petani selama 1 hari. Udara di sini benar-benar bersih dan masih sangat fresh banget, sehingga kita bisa melepas penat sebentar dari hiruk-pikuk kota. Saya masih mencoba mencari Pak Supari, tapi masih belum ketemu. Di mana posisi beliau? Wah, sepertinya rada aneh nih. Itu Pak Supari bukan ya? Mirip, tapi kok pakai jas? Ah, mana mungkin di kebun pakai jas? Saya datengin aja deh daripada penasaran. Pak Supari! Aduh, loh, Pak Supari ngapain Pak di lahan pertanian pakai jas kayak gini? Petani modern, Mas. Memang yang boleh pakai jas pegawai bank saja. Keren. Pak, tapi Pak ya, serius deh Pak. Kenapa saya dipanggil ke sini sih Pak? Tenang, Mas Harto. Mas Harto akan saya kenalkan dengan petani teladan yang produknya sudah tembus pasar Singapura. Ah, beneran Pak? Kebetulan orangnya di sini. Paulus, saya gabung sini Paulus. Kita ngobrol-ngobrol. Ya Pak. Wah, Pak Ulus, Mas, saya iya. Arto. Mas Arto. Beneran Kang? Udah tembus ke ekspor ke Singapura. Alhamdulillah benar. Nah, itu gimana ceritanya? Satu produk itu yang dihasilkan yang baby buncis, berkualitas dan bebas residu pestisida kimia. Sejak kapan itu Pak? Itu dari 95 udah tembus dengan ekspor. 95. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Total setiap tahun berapa ton itu Pak? Kalau sebelum ada pandemi itu bisa 3 ton itu per hari. 3 ton per hari, Mas. Iya. Karena ada pandemi sekarang cuma 1,5 ton ya. Buncisnya itu cuma 700 kiloan per hari. Itu Pak ya, yang saya tahu Singapura itu pasar yang paling sulit untuk dimasuki. Betul, Pak. apalagi produk-produk makanan ya, yang segar seperti ini memang sulit. Hebat. Ini saya baru tahu nih, udah lama nggak ngelihat Pak. Iya. Berapa tahun? Tapi masih sama Pak bentuknya Pak. Iya, Paulus, masih tajam. terus gimana caranya kemudian bisa safety, bicara ramah lingkungan itu seperti apa sih? Jadi kita itu budidaya ramah lingkungan itu menekan pemakaian pupuk kimia, terutama ya pestisidanya sama pupuk NPK Menekan seperti itu itu. artinya sama sekali nggak ada atau masih ada? Masih ada tapi sedikit. Dan itu pun kita sesuai kebutuhan tanaman. Jadi kalau pas penutupan plastik mulsa itu tidak ada kimianya, tidak ada sama sekali. Cukup pupuk ini aja Mas, pupuk kompos yang seperti ini. Tabur langsung tutup mulsa, tanam. Itu tanpa kimia. Penasaran saya Pak. Gitu. Mau tahu lebih detail? Mau? Ada harganya. Apa Pak? Mas Harto harus jadi petani hari ini. Hari ini? Ya. Setuju. Saya mesti Ganti baju. Siap. Pak. Ya. Wah, hari ini bakal punya pengalaman seru lagi. Belajar langsung menjadi petani teladan bersama Pak Supari dan Pak Ulus Firmawan di perkebunan sayuran. Oke, siapa takut? Meskipun saya masih canggung, ternyata menjadi petani itu menyenangkan. Selain dekat dengan alam, kita juga jadi banyak ilmu, khususnya bagaimana mengolah lahan yang ramah lingkungan. Seru nih Pak. Seru. Merasakan jadi petani, Mas. Iya Pak. Sehingga kita menghargai produk-produknya petani. Betul Pak. Itu yang dimaksud dengan budidaya ramah lingkungan tuh jadi seperti apa Pak? Kan salah satu sumber daya pertanian itu tanah, Mas, atau lahan. Nah, bagaimana petani itu bisa meningkatkan daya dukung tanah atau lahan itu, Iya. sehingga bisa tanpa harus mengeluarkan biaya besar, itu bisa dalam masa yang panjang bisa menumbuhkan berbagai tanaman yang tadi sudah disampaikan Pak Ulus. Bagaimana pupuknya, dengan pupuk apa, bagaimana mengolah tanahnya,
dengan cara-cara atau alat-alat olah apa, kira-kira seperti itu. Itu fundamental banget ya Pak? Fundamental. Tapi ada satu hal lagi Mas yang juga penting, sumber daya sosial. Jadi kalau sudah bertani seperti Pak Ulus, itu harus mampu memberdayakan lingkungan sosial, memberi dampak pada masyarakat sekitar. Itu juga nggak kalah pentingnya, supaya usahanya Pak Ulus bisa sustain. Di bawah pembinaan Pak Ulus Pirmawan, para petani di sekitar Lembang ini diajari bagaimana cara bertani cerdas yang ramah lingkungan, tetapi hasil panennya tetap bisa maksimal. Komoditas unggulan kelompok tani Wargi Panggupai ini adalah baby buncis Kenya yang sudah terbukti berhasil diekspor ke negara Singapura sejak tahun 1995 hingga sekarang. Pak Ulus Pirmawan memang petani berprestasi. Ini terbukti karena Pak Ulus sudah pernah mendapatkan predikat sebagai petani teladan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia mewakili Indonesia pada tahun 2017. Menyatu dengan alam itu memang menenangkan suasana hati, seperti cerita kesuksesan Pak Ulus dalam bertani. Ini tentunya tidak lepas dari pemikiran dan filosofi business matching. Jadi filosofi business matching itu sendiri seperti apa, Pak? Gini Mas Harto, entitas usaha apapun itu selalu berada dalam sebuah ekosistem. Dari hulu sampai hilir, itu ada di sana. Makanya mengintegrasikan dari seluruh anggota ekosistem dari hulu sampai dengan hilir, itulah business matching. Substansi dari business matching itu sesungguhnya untuk pengelolaan risiko, Mas. Apalagi usaha seperti Pak Ulus di sektor pertanian seperti itu. Mereka sensitif terhadap harga. Maka kalau ekosistemnya sudah terintegrasi, isu harga yang jatuh itu menjadi bisa ditoleransi. Sekalipun jatuh, petani masih ada untung. Kemudian yang kedua, usaha seperti ini kan penuh kebutuhan barang untuk mereka, mulai dari pupuk, kemudian apalagi Mas, tadi yang Mas Harto eret-eret tadi, sekam, kemudian juga bibit, juga tenaga kerja dan seterusnya. Ini menjadi sustain dan terjaga, gitu. Apalagi kalau nanti sudah ada kesepakatan yang membuat seolah-olah mereka itu visinya sama. Apa yang kita kelola dalam ekosistem itu untuk kepentingan bersama. Yang terakhir Mas, sebenarnya kalau ekosistem itu sudah terbentuk, matching gitu, maka visinya dari seluruh anggota itu sama Mas. Biasanya yang dia kerjakan bukan lagi untuk diri sendiri, tapi untuk anggota, untuk kemajuan anggota. Dan itulah ini Mas. Oh, bekerja tulus. Ketulusan Mas. Ya. Untuk menjaga mata rantai bisnis dari hulu ke hilir, Pak Ulus selalu berupaya menjalin komunikasi dengan buyer maupun agen ekspor yang akan membantu proses pengiriman hasil pertaniannya. Bicara hasil pertanian organik berkualitas seperti baby buncis ini, rasanya nggak pas kalau kita nggak langsung mencobanya. Pak Supari sengaja mengajak saya mencicipi baby buncis yang dipetik langsung dari kebun. Benar-benar masih fresh dan segar. Ini Mas Harto yang sudah siap dilakukan proses pengepakan. Kritikalnya di sini harus ada cupatnya.
Kalau sudah putus ini nggak bisa. Nggak bisa diekspor. Kenapa, Pak? Karena ini O2-nya kan sudah masuk, sehingga tekstur di sini jadi berubah. Mungkin sudah terjadi fermentasi dan seterusnya. Gitu Mas Harto. Ya. Ini saya bawa nih. Ah, ini nggak boleh nih. Ya. Pak, seberapa penting sih Pak urusan mengepak ini Pak dalam urusan ekspor ke Singapura? Ini sangat penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya ada yang bekas ulat kan ini bisa diklaim. Jadi diklaim kalau misalnya satu pack ada ulat, satu dus itu dibuang. Gitu. Satu dus langsung dibuang. Oh ya? Betul. Jadi kalau misalnya pack ini ada ulat ya, contohnya ini ada ulat di dalam satu dus, udah. Satu dus dibuang. Gitu, dibuang. Makanya ini sangat penting. Ya. Kalau ukuran dusnya sendiri ini juga ada standarnya. Ada standarnya. Kenapa ini kecil? Karena kalau misalnya kebanyakan bobotnya, ini bisa merusak kualitas. Jadi cukup tertindih. Kalau ini kan cukup segini aja, pas ukuran ini. Nah, begini caranya. Jadi udah pas ya. Ini cuma 2,5 kg di sini. Ya kan ini jadi nggak bakal rusak. Jaga kualitas. Jadi standar ukuran dusnya seperti ini. Sampai itu diperhatikan juga ya. Perhatikan. Pak, tantangan terbesarnya apa jadinya, Paulus? Ini dalam proses pengetakannya. Kita itu kan keterbatasan orang juga. Jadi alhamdulillah kita itu banyak yang PKL juga. Jadi mereka selalu belajar dan bisa membantu kita untuk mempercepat proses pengetakan. PKL artinya ada mahasiswa? Iya, itu ada mahasiswa. Bantu desain? Bantu packing, gitu kan? Gitu. Bantu packing, terus bantu untuk ya prosesnya. Karena ke bandara kan sangat jauh. Dari sini ke Soekarno-Hatta sangat jauh, jadi kita itu jam 12 itu harus sudah start. Iya. Lagi-lagi kolaborasi ya Pak? Iya, jadi ini kan sensitif ya, Mas Harto ya. Iya. Jadi bagaimana kualitas, tekstur, ya mungkin rasa juga dari sejak di packaging di sini, kemudian terbang sampai dengan Singapura itu tetap sama, nggak berubah. Ya. Kelompok tani Wargi Panggupai di Lembang, Bandung ini memang terkenal hasil panenan baby buncisnya. Mereka hampir tiap hari bisa panen kurang lebih 3,5 ton untuk memenuhi permintaan ekspor ke Singapura. Salut. Emang nggak salah kalau Paulus ini mendapat predikat sebagai petani teladan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Tingkat Dunia atau Food and Agriculture Organization of United Nations. Jadi apa yang sekarang dilakukan BRI Pak supaya lebih banyak lagi UMKM go internasional? Iya Mas, kita ini sudah punya framework pemberdayaan baku. Ya, lengkap dengan fase-fasenya, bahkan sekarang sudah sampai dengan fase interkoneksi. Jadi bagaimana para pelaku UMKM ini tersambung dengan kebutuhannya, mulai dari kebutuhan perizinan misalkan sampai kebutuhan mencari buyer. Nah, konsep ini aktivitas konkretnya itu adalah yang go itu Mas. Oh go modern, go online, go digital, go global. Nah, model pemberdayaannya itu juga dibagi-bagi dengan matrik mulai dari literasi dasar, literasi bisnis, sampai dengan literasi digital. Nah, literasi bisnis dan literasi digital inilah yang mengantarkan mereka sampai nanti dia punya kapasitas go global. Kemudian terakhir, kita juga melakukan kurasi gitu terhadap mereka, dan nanti endingnya biasanya di bulan-bulan Desember atau nanti tahun depan di bulan Agustus kita punya event tahunan mempertemukan pendatang-pendatang baru UMKM yang siap ekspor ini, kita pertemukan dengan buyer dari luar negeri. Itu goalnya Mas. Masa depan cerah buat UMKM Indonesia. Saya yakin Mas.
Setelah seharian menjadi petani di perkebunan ini, kita bisa belajar banyak hal tentang bagaimana mengelola ekosistem bisnis dari hulu sampai ke hilir, tapi juga arti filosofi bisnis matching itu sendiri. Saya masih akan terus mengajak pemirsa petualangan brilian untuk mengupas tokoh UMKM yang sudah berhasil ekspor ke 43 negara. Jangan kemana-mana, sesaat lagi. Belajar bisnis dari sosok Regina Kindangen ini memang udah pas banget. Melalui usaha kerajinan Nancy Craftco yang sudah digeluti hingga puluhan tahun ini, akhirnya sudah menemukan celah dan jati diri bisnisnya hingga akhirnya bisa ekspor ke 43 negara. Salut! Ini tentunya melalui proses yang gak mudah, mempertemukan peluang dan demand marketnya. Nah, kebetulan Regina saya undang langsung datang ke kantor saya untuk kita berbincang-bincang seputar pentingnya bisnis matching ini. Ngomong-ngomong ya, 43 negara tuh gimana ceritanya? Ya, perusahaanku kan Nancy Craftco. Saat kita berdiri kan kita juga nggak pernah membayangkan ya kalau akan sampai sebesar ini. Jadi waktu kita berdiri tahun 1981 itu cuman dapat satu buyer dulu. Mana tuh, negara mana? Itu di Amerika. Lalu terus kita berkembang sampai ke 4 negara. Lalu setelah itu ya kita jalan terus. Bisnis matching itu kan jadi penting banget ya kalau kita mau memperluas usaha. Sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan untuk memulai bisnis matching? Oke. Bisnis matching itu kan artinya kita mempertemukan opportunity kita dengan demand yang ada di pasar. Adalah opportunity antara permintaan dan produk kita. Pada saat antara permintaan dan produk kita itu bertemu, disitulah bisa dikatakan kita bisa matching atau tidak. Nah, itu semua kembali lagi kepada kitanya. Produk kita itu cocok apa enggak? Kecocokan, kesiapan, kemampuan kita. 3 hal itu? 3 hal. Karena pendek sih, tapi sebenarnya panjang lebar. Karena begini, siap atau tidak siapnya kita itu tergantung dari kualitas, tergantung dari desain, tergantung dari bagaimana kita bisa mengembangkan hasil dari bisnis matching itu ke depan. Lalu bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan dari orang yang bertemu dengan kita bahwa we match. My product and your business, we match. Pada saat detik itu kita bisa mengatakan match, tapi next what? Kadang-kadang malah nggak kejadian ya? Kadang-kadang malah nggak kejadian. Opportunity itu datang seperti itu sesuatu yang memang dalam saya mengembangkan usaha saya sampai saat ini, yang namanya opportunity itu hanya datang 1 atau 2 menit. Apabila kita bisa menggrab itu pada saat itu, disitulah perjalanan kita bersama pembeli tersebut bisa berlangsung lebih lama. Tetapi kalau pada saat itu kita tidak mampu, ya selesai. Artinya kalau kita selalu bicara soal kualitas, menarik soalnya ternyata bukan cuma kualitas. Kualitas itu is a must, sesuatu yang harus ya. Tapi ternyata banyak faktor lain kayak misalnya harga, margin, kemudian kemampuan kita mengirim, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, itu jadi penting di luar dari ya kualitas itu sendiri. Kualitas itu banyak orang suka merasa kualitas produk ya kualitas produk. Tapi
si pemilik perusahaan yang merupakan motor penggerak dari usaha tersebut juga harus memiliki kualitas yang mumpuni, sehingga dia bisa menggerakkan produk ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar. Jadi jangan kita berharap kita bisa mengembangkan produk kita menjadi baik kalau kita sendiri tidak tahu yang baik itu apa. Apa yang jadi kekuatan bagi Nancy Krarko sehingga bisa dipercaya di 43 negara? Yang pertama, kami menghargai setiap order yang kita terima sebagai satu kepercayaan. Terlepas dari berapa value dolar atau rupiahnya. Yang kedua, kami mengembangkan perusahaan dengan kesungguhan kalau aku bilang ya. Karena kedua orang tua saya terus-menerus mengajarkan kalau kerja mesti sungguh-sungguh. Dengan cara itu kita bisa menunjukkan pada orang lain bahwa kita memang benar-benar sungguh-sungguh menjalankan apa yang mereka mau. Yang ketiga, kita memiliki produk yang memang unik. Tidak banyak orang bisa mengcopy. Mereka boleh mengcopy, tapi pada saat mereka selesai mengcopy, kita sudah move on kepada development yang lain. Seberapa penting sebenarnya kita tuh harus memahami pasar ya? Insight, riset, atau mungkin tipe buyer seperti apa yang kita harus kenal, itu mulainya dari mana ya? Kita sebagai seorang yang memiliki usaha harus tahu pasti kita mau produk kita seperti apa. Karena kalau kita sendiri nggak tahu mau jualan apa yang mau di-riset pasarnya, kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita tahu produk kita apa dan keunikan dari kita itu apa, dan kita kemampuannya untuk masuk dalam pasar yang seperti apa. Ada UKM yang baru mulai, masih bisa masuk ke dalam pasar yang kelasnya kecil, kuantitinya sedikit. Tapi kelasnya dia sudah medium. Kalau itu terjadi, berarti mereka harus meriset pasar, masuk dalam pasar yang kelasnya medium, tapi kuantitinya sedikit. Atau ada orang yang sudah merasa kapasitas saya sudah cukup besar, jadi bisa ratusan pieces per model. Nah, kita berarti cari pasarnya ke sana. Jadi semua itu tergantung dari kapasitas kita sendiri. Ibarat kata kalau kita kapasitasnya hanya di yang kelompok A, jangan kita meriset pasar yang di luar daripada kelompok A. Nantinya apa yang kita miliki tidak bisa kita tawarkan kepada pasar yang salah ngeriset. Temukan kisah-kisah inspiratif penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.